Hai, masih membahas tentang proyek teknologi informasi di perusahaan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: satu, mahasiswa mampu menentukan pilihan terhadap proyek teknologi informasi. Dua, mahasiswa mampu menyusun rencana proyek teknologi informasi dalam sebuah proposal. Beberapa studi telah menemukan bahwa salah satu faktor kunci yang terkait dengan hampir semua keberhasilan proyek adalah komitmen dan dukungan dari seorang manajer proyek. Seorang manajer proyek teknologi informasi perlu untuk: satu, memastikan seluruh sumber daya seperti modal, material, dan sumber daya manusia tersedia dengan baik. Dua, memenuhi kebutuhan spesifik pada waktu yang tepat, serta dapat menyadari bahwa masalah-masalah yang sifatnya di luar rencana atau tidak terduga dapat dan akan timbul, dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasinya. Tiga, seperti kebanyakan proyek lainnya, proyek juga melintasi area fungsional. Seorang manajer proyek diharapkan dapat membantu memperoleh kerjasama dengan bagian lain dari sebuah organisasi. Empat, memahami isu-isu kepemimpinan. 10 area pengetahuan manajemen proyek harus mendeskripsikan kompetensi kunci yang harus dikembangkan oleh seorang manajer proyek. 1. 4 pilar area pengetahuan menuntun pada tujuan-tujuan proyek yang spesifik, seperti ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas. 2. 5 area pengetahuan yang memfasilitasi adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan proyek, seperti manajemen sumber daya manusia, komunikasi, resiko, pengadaan, dan pemangku kepentingan. Project Integration Management mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 9 area pengetahuan lainnya, dan semua area pengetahuan tersebut merupakan hal yang penting. 10 area pengetahuan manajemen proyek di antaranya: 1. Project Integration Management. Artinya, memastikan bahwa unsur-unsur berbagai proyek secara efektif dapat dikoordinasikan. 2. Project Scope Management. Artinya, untuk memastikan semua pekerjaan yang diperlukan telah disediakan. 3. Project Time Management. Artinya, menyediakan jadwal proyek yang efektif. 4. Project Cost Management. Artinya, untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan dan mengontrol anggaran. 5. Project Quality Management. Artinya, untuk memastikan bahwa persyaratan fungsional sudah terpenuhi. 6. Project Human Resource Management. Artinya, mengembangkan dan mempekerjakan personil secara efektif. 7. Project Communication Management. Artinya, untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal yang efektif. 8. Project Risk Management, artinya untuk menganalisa dan mengurangi resiko potensial. 9. Project Procurement Management, artinya untuk memperoleh sumber daya yang diperlukan dari sumber eksternal. 10. Project Stakeholder Management, artinya untuk memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan, baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Menyusun proposal proyek teknologi informasi. Proposal proyek adalah suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang disusun secara sistematis dan terperinci sesuai standar oleh seseorang atau sekelompok perencana untuk diajukan kepada pihak pemegang proyek agar mendapatkan persetujuan maupun bantuan dalam perencanaan atau pengerjaannya. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta. Secara ringkas, proposal proyek harus mengandung beberapa pokok isi sebagai berikut. 1. Surat pengantar. 2. Ringkasan eksekutif. 3. Bagian teknis. 4. Manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. 5. Jadwal. 6. Bagian keuangan. 7. Bagian legal. 8. Kualifikasi manajemen.